Setelah kelulusan, tentunya yang ditunggu-tunggu adalah penerimaan peserta didik baru. Bagaimana PPDB di tengah pandemi COVID-19? Apakah dengan menggunakan alternatif PPDB online akan efektif? Dan bagaimana mekanisme jalur yang akan diterapkan PPDB pada tahun ini? Baik, saat ini kami akan terhubung by phone bersama Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Palu, Dr. Andos Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, Pak Salim. Ya, terima kasih. Baik, Pak Salim, sebelumnya saya ingin menanyakan kapan PPDB akan dimulai? Ya, terima kasih banyak untuk pelaksanaan PPDB Sulawesi Tengah untuk SMA secara serentak akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei ini dan berakhir sampai tanggal 3 Juni 2020. Dimulai tanggal 15 Mei sampai 3 Juni ya, Pak? Iya, 3 Juni. Baik, Ya. silakan dilanjutkan Pak Salim. Iya, dengan pola yang sudah ditetapkan itu melalui pola zonasi, kemudian secara teknis pelaksanaan penerimaan ini akan melalui pelaksanaan PPDB online secara serentak di Sulawesi Tengah. Baik, Pak Salim, kalau bisa dielaborasi tahap per tahap begitu, apa yang kemudian akan menjadi tahapan Pak secara rinci Pak? Apakah kemudian ini masih mengacu kepada Permendikbud nomor 44 tahun 2019 begitu Pak tentang PPDB? Iya, kita tetap mengacu pada Permendikbud itu. Namun kita dengan kondisi seperti ini, tentunya pihak Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah pada waktu penetapan zonasi itu kita diundang melakukan rapat kala itu kepala sekolah Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Pak Kadis, kemudian dilanjutkan lagi dengan sosialisasi PPDB online pada hari Selasa 12 Mei kemarin 2020 yang kita laksanakan pukul 10 secara serentak juga. Jadi kita tetap melakukan mekanisme sesuai protap yang ditetapkan oleh WHO, kemudian dengan protap dari Provinsi Sulawesi Tengah tentang dengan petunjuk jurdis kesehatan, tetap mengacu pada asas kesehatan. Baik, Pak Salim, artinya 15 Mei akan dibuka pada besok hari dan kemudian berakhir di 3 Juni, begitu Pak? Apakah kemudian di 3 Juni tahapan selesai begitu atau masih ada tahapan selanjutnya Pak sampai kepada pengumuman kelulusan? Tidak ada lagi tahapan karena pendaftaran sudah berakhir. Baik. Karena pendaftaran berakhir itu dengan pola zonasi yang ditetapkan, zonasi anunya itu 50%, kemudian prestasi 30%, afirmasi 15%, dan pindah ortu itu sebanyak 5%. Baik, Pak. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi ada 4 jalur begitu Pak ya, sonasi, afirmasi, kemudian prestasi dan perpindahan orang tua begitu Pak? Iya. Baik. Apa yang menjadi perbedaan jalur tersebut, Pak? Sebenarnya tiada perbedaan, tapi ini semua untuk mengakomodir karena tidak semua perekonomian masyarakat itu sama, kemudian tidak semua itu orang tua menetap di tempat itu karena tugas tentunya ada juga pindah. Kemudian dengan zona 50% itu tentunya kita disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal anak-anak yang ada supaya mereka tidak jauh-jauh mau sekolah kemana, supaya tidak terjadi perebutan pada satu tempat sekolah yang menjadi sekolah sasaran itu. Baik, Pak. Pak Salim, sebenarnya apa yang kemudian menjadi konsiderannya Pak? Karena tadi disampaikan bahwa ada penurunan dari 90% menjadi 50% untuk jalur sonasi, kemudian untuk jalur prestasi itu dari 15 meningkat ke 30%. Yang menjadi justifikasi kemudian hal ini berubah apa begitu Pak Salim? Kalau ini menjadi sebuah konsideran, kemudian kita bukan sebuah justifikasi, tetapi untuk mengakomodir semua itu. Jadi tadi saya katakan 50% untuk anak-anak yang tinggal yang sekitar berada dengan lokasi sekolah yang terdekat itu agar supaya mereka benar-benar masuk secara murni di sekolah itu. Kemudian yang kedua prestasi itu kan 30%. Dengan demikian anak yang punya prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat maupun dengan pernyataan kepala sekolah yang bersangkutan dari SMP asal supaya bisa diterima. Kemudian ada afirmasi 15% ini tentunya mengakomodir para kaum duafa, yatim piatu dan sebagainya itu agar supaya
mereka bisa terakomodir semua sekolah dengan sekolah yang terdekat sasaran itu. Kemudian pindah tadi seperti yang saya katakan 5% itu. Baik, untuk afirmasi apakah juga termasuk dengan anak berkebutuhan khusus, Pak? Iya, kita masukkan semua di situ. Oke. Karena anak ABK itu memang harus dia mendapatkan juga pembelajaran yang baik juga dari pihak sekolah. Walaupun kita tidak mempunyai keahlian, guru yang mempunyai keahlian istimewa di situ, namun kita mengakomodir karena semua anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun juga anak-anak yang slow learning itu kita harus terima di pendidikan yang reguler seperti ini. Baik, Pak. Baik Pak Salim, sistem PPDB pada tahun ini Pak, apakah semuanya full sistemnya berbasis online? Sebenarnya kita lakukan seperti itu, tapi juga ada pertimbangan kita lakukan juga secara offline, karena masalahnya tidak semua orang tua atau anak-anaknya itu memiliki mungkin HP Android dan sebagainya. Karena kita sekarang di sekolah ini sudah memasang semua link pendaftaran itu secara menyeluruh masing-masing sekolah untuk Sulawesi Tengah itu. Begitu. Baik, artinya tidak hanya online, Pak, tapi tidak hanya daring maksud kami, tapi luring juga, Luring begitu, juga. Pak? Iya, kita juga lakukan luring, ya. Baik. Oke, Pak Salim, kemudian kita tahu bersama bahwa ujian nasional kemarin kan memang dibatalkan, Pak, atau ditiadakan, termasuk tingkat satuan pendidikan SMP, begitu. Apa yang kemudian Iya. akan menjadi indikator penilaian baru, Pak, untuk PPDB tahun ini, begitu, Pak, di setiap sekolah SMA? Iya, sebenarnya itu yang dibatalkan kemarin karena itu bukan menjadi persyaratan kelulusan anak-anak peserta didik itu. Tapi itu hanya sebagai salah satu pemetaan daripada pelajaran yang ada untuk menjadi daya ukur kemampuan anak seluruh Indonesia itu. Jadi itu bukan menjadi persyaratan sehingga itu tidak dilaksanakan, tidak juga masalah. Bahkan rencana itu tahun ajaran 2020 ini 2021 informasinya yang kita terima sebagai wacana itu mungkin tidak dilaksanakan lagi. Baik. Baik. Iya. Baik Pak Salim, kita ketahui bersama kalau di Kota Palu sendiri sekolah-sekolahnya sudah memiliki link tersendiri. Bagaimana kalau sekolah-sekolah yang mungkin berada di desa tanpa adanya jaringan? Apa yang sekolah-sekolah tersebut akan lakukan, Pak, untuk penerimaan peserta didik baru? Iya. Makasih banyak. Ini sebenarnya dengan adanya sistem zonasi, saya kira ini yang paling tepat dengan kondisi seperti ini. Jadi tidak ada lagi mobilisasi anak-anak untuk masuk ke kota merebut daripada sekolah sasaran itu. Baik. Jadi kalau di sekolah di desa itu sudah ada sekolah di situ, apa salahnya? Isi saja sekolah di situ agar supaya terpenuhi karena sekolah yang dibangun pemerintah itu untuk mengakomodir masyarakat yang ada yang jauh dari kota agar supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak kan. Ya, Baik. seperti itu harapan kita, ya. Baik, Pak Salim, artinya penerimaan PPDB tahun ini semuanya tidak akan sepenuhnya berbasis daring, tapi kemudian juga ada luring, begitu, Pak. Bagaimana kemudian protokol kesehatan, Pak, yang harus dihimbau oleh masing-masing pihak SMA, begitu, kepada sekolah-sekolah yang kemudian masih menerapkan sistem luring, Pak, karena akan mengakibatkan berkumpulnya massa. Adakah himbauan khusus, begitu, Pak, dari MKKS sendiri? Iya, kebetulan kemarin kami juga sudah melaksanakan rapat secara online. Karena dengan pertimbangan masih ada juga anak-anak yang orang tuanya memiliki ekonomi yang yang agak di bawah sehingga ada pertimbangan luring itu. Tapi dengan ketentuan kita mengacu pada asas kesehatan itu. Artinya jaga jarak, tidak boleh juga berkerumun. Kalau misalnya masih ada, insya Allah nanti semua akan terpenuhi dengan baik itu luring maupun itu online yang kita akan laksanakan. Baik Pak Salim, yang terakhir kita tahu bersama waktu normal itu 2020-2021 tahun ajaran baru akan dimulai pada bulan Juli, Pak. Namun di situasi pandemi ini kita belum bisa memprediksi, Pak. Apakah yang menjadi antisipasinya begitu, Pak? Iya, memang situasi seperti ini yang kita belum tahu persis. Jadi nanti kita akan melangkah berikutnya apabila pemerintah sudah mencabut. Misalnya di Sulawesi Tengah, Bapak Gubernur sudah mencabut nanti. Maka pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini sampai ujian, tetap kita melaksanakan sistem online. Masih ada juga anak-anak yang kita komunikasi belum. Sampai detik ini juga mereka belum tersambung. Karena alasannya juga informasi yang kami dapatkan melalui teman-temannya juga mereka itu tidak ada jaringan. Baik. Jadi ini akan kita lakukan secara luring nanti, mungkin dengan pemberian tugas atau proyek
maka pekerjaan mereka itu bisa dilakukan dengan portofolio. Baik, baik. Baik, Pak Salim, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Salim. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Bapak. Selamat kembali bekerja, Pak, untuk PPDB di tahun ini. Iya, terima kasih atas skornya. Ya, dan pemirsa, informasi akan kami lanjutkan kembali, namun selepas jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini.